Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, alhamdulillah respon dari jamaah tentang tema-tema yang kita sampaikan itu sangat luar biasa. Nah, kemarin saya menjawab pertanyaan tentang hutang piutang. Ternyata menimbulkan pertanyaan lanjutan. Nah, maka saya harus mengapresiasi tentang ini. Di antara pertanyaannya adalah dari jamaah di Pantura. Itu anak muda bertanya kepada saya, Ustadz, ternyata kawan-kawan kita yang muda-muda itu banyak juga yang terlibat atau tepatnya terjerat oleh pinjaman online. Kemudian dari kawasan tengah ada yang bertanya, kita itu sesungguhnya yang pengen menghindari hutang gitu. Tetapi lembaga keuangan itu menawarkan secara bertubi-tubi. Akhirnya tergoda juga untuk pinjam-meminjam. Nah, ini sebaiknya bagaimana gitu. Supaya kita itu andai kata pun harus meminjam uang atau apapun itu tetap selamat gitu. Nah, pemirsa yang berbahagia, apa yang saya sampaikan, respon dari jamaah kita itu menggambarkan betapa kehidupan bermuamalah duniawiyah itu demikian makin tidak sederhana ya, makin tidak sederhana. Nah, tentu kita harus menyadari betul bahwa hutang piutang itu bukan perkara yang terlarang. Tetapi yang penting kita bisa mengukur diri. Tapi yang paling penting disadari sejak awal adalah sesuatu yang awalnya mudah itu biasanya berujung parah. Nah, dulu pada zaman sebelum teknologi modern, itu ya ada yang kita kenal di desa itu dengan bank pelecet itu. Loh, itu kan tawarannya mudah tuh. Kamu saya kasih pinjaman tanpa agunan dan lain-lain, bahkan mungkin tanpa catatan, ya. Mudah sekali. Tapi ujungnya parah. Karena memang itu tidak sesuai dengan sunatullah. Sunatullahnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, maka yang paling sesuai sunatullah itu ya berjuang dengan penuh kesungguhan menghadapi persoalan. Itu baru kemudian mendapatkan banyak kemudahan. Tetapi ketika kemudahan dulu, ya, jadi uang pinjam uang kok tidak ada agunan itu kan sesuatu yang sangat mudah, ya, gitu. Tapi ujungnya akan parah, gitu. Itu dulu banyak terjadi orang-orang yang terjerat oleh yang namanya bank pelecet. Nah, yang seperti itu sekarang lebih modern, namanya pinjol itu. Katanya, saya belum pernah ya, dan tidak tahu ya caranya bagaimana. Katanya itu sangat mudah sekali. Nah, hanya transfer angka-angka aja itu. Nah, itu tapi akhirnya menjerat juga ya. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia, itu kan sejak kecil kita sudah diberi pepatah itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, jadi bersusah-susah dahulu, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Nah, sekarang yang terjadi
dibalik itu. Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Ya. Berutang-utang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Nah tentu hal seperti ini harus dihindari. Nah pemirsa yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan, itu sangat penting. Adalah menata pola hidup kita masing-masing. Asal hidup kita itu tidak mengikuti hawa nafsu dan angan-angan, nah insya Allah kita bisa terselamatkan dari pinjam-meminjam yang menjerat tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menjalani hidup untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Nah, kalau prinsip kita hidup itu untuk mencukupi kebutuhan, insya Allah kita sangat mudah untuk mengendalikan diri. Tetapi kalau yang kita perturutkan adalah keinginan, maka kita akan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu. Nah, maka saya mengajak kepada kita sekalian, ya tahu diri, mengukur diri, ya. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh lingkungan dan glamor yang berkembang di masyarakat kita. Nah, kalau kita tidak terpengaruh, insya Allah bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian yang terkait dengan tawaran pinjaman dari lembaga keuangan, ya boleh saja, tapi harus mengukur diri. Boleh kita meminjam uang dari lembaga keuangan atau dari seseorang, tetapi menurut kebutuhan. Misalnya begini, kalau kebutuhannya hanya 10 juta, jangan meminjam 15 juta. Sebab begitu meminjam 15 juta, padahal kebutuhannya hanya 10 juta, nanti pasti ada perilaku yang aneh. Gitu. Perilaku yang di luar apa yang direncanakan. Nah, maka prinsipnya adalah kalau harus ya, karena terdesak kebutuhan, bukan keinginan ya, itu memerlukan pinjam-meminjam, ya harus teratur dan terukur gitu. Itu yang penting bagi kita. Sebab orang itu begitu pegang uang ya, begitu pegang uang terus pikirannya macam-macam gitu. Bahkan sampai ada pepatah mengatakan kegigihan mengumpulkan uang itu sampai melupakan bahwa yang dikumpulkan itu akan ditinggalkan. Gitu. Ini kelihatannya pepatah sederhana, tetapi ini banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, kita sebagai orang Islam itu mestinya jangan sampai terlenakan oleh semangat dalam mengumpulkan uang sampai melupakan bahwa uang itu nanti akan ditinggalkan. Apa bentuknya sampai melupakan itu? Bentuknya ya sampai lupa bahwa dalam mengumpulkan uang itu ada tata krama, ada hukum, ada aturan yang harus ditaati. Yakni terkait dengan tidak merugikan orang lain, kemudian kehalalannya, kebaikannya, dan sebagainya. Maka adab-adab ini harus ditaati betul. Nah, lebih dari semua itu, sesungguhnya para pendahulu kita itu sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa Sofyan As-Sauri misalnya, beliau mengatakan bahwa ad-dainu hamun fil laili wa dzalun fin nahar. Hutang itu adalah kegelisahan di malam hari dan rasa malu di siang hari, atau merasa terhina di siang hari. Karena apa? Karena malam mesti gelisah orang punya utang itu. Kemudian di siang hari malu mau ketemu orang itu.
Meskipun orang lain tidak tahu ya, tetapi dia pasti punya rasa malu. Bahkan dulu di Madinah ada seorang sahabat Nabi, orangnya sangat baik, suka meminjami orang, ya, suka meminjami orang uang, ya. Kemudian dia tidak pernah menagihnya. Pokoknya ya yang mau bayar ya silahkan, yang tidak ya monggo gitu. Kan orang baik. Tapi begitu dia sakit, tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Loh, ini kan sesuatu yang kontradiktif ya. Orangnya baik, meminjami, tidak pernah menagih dengan memaksa. Tapi begitu dia sakit justru nggak ada yang menjenguknya. Ketika ditanyakan, kok aneh ya? Terus jawabannya sangat mengejutkan. Mereka mau menjenguk takut karena belum membayar utang gitu. Nah, belum melunasi. Nah, ini kan dia terus berkesimpulan, ternyata hutang itu menjadi malapetaka. Nah, maka jamaah yang saya hormati, marilah kalau kita memang punya kelebihan, jika memungkinkan bersedekah itu lebih utama daripada meminjami. Sebab orang yang punya pinjaman tetap kepethuk yang meminjami itu ada rasa malu. Dan sejarah menarik ya, yang kejadian di Madinah tadi. Itu mudah-mudahan tidak terulang di tempat kita. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang paling penting adalah baik kita sebagai orang yang berhutang maupun orang yang memberi hutang, akhlak dan adab harus kita tegakkan. Bagi pemberi pinjaman, ya kita memudahkan dan memberi kelonggaran. Ini yang sampai kepada kita, respon terhadap tayangan terdahulu itu ternyata betul ya, banyak yang orang dipinjami itu tidak tahu diri. Malah menghindari untuk berjumpa gitu, samar ditagih. Padahal tidak nagih yang meminjam itu. Sudah diperlakukan baik, tetapi malah dia tidak merespon dengan kebaikan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, mereka pasti hidupnya akan semakin sulit. Orang yang meminjam, kemudian tidak mau bertemu dengan yang meminjami, itu saya yakin hidupnya semakin sulit. Maka kalau bisa menghindari hutang itu jauh lebih baik. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, nah mudah-mudahan kita sekalian betul-betul menyadari bahwa hutang piutang itu harus ditegakkan dengan aturan ya yang terukur, tercatat gitu. Jadi jangan karena kemudahan terus mengabaikan catatan. Itu merisaukan ya. Kawan saya itu sekarang baru terasa. Karena dulu tidak ada janjian mau mengembalikan kapan gitu. Itu kan sekarang mau menagih ya sulit. Karena apa? Karena nggak ada janjian waktu dikembalikan berapa hari atau berapa tahun. Nah, sudah bertahun-tahun padahal sekarang dia butuh mau menagih sungkan, sementara yang berhutang tidak tahu diri, ya susah itu. Maka sesederhana apapun, yang namanya pinjam meminjam harus ada catatan. Catatan itu untuk bukti bahwa dia berhutang mau mengembalikan kapan. Dan catatan pun harus jelas. Sebab saya pernah pengalaman dulu ketika mengajar di SMK Muhammadiyah Salaman, itu ada wali murid. Kita panggil ke sekolah karena masih punya tanggungan. Wah, dia dengan sumringah mengatakan, oh, insya Allah bulan depan saya bayar gitu. Nah, ternyata bulan depan nggak bayar lagi. Karena apa? Saya panggil lagi, dia saya kan bilang bulan depan, Pak. Wah, itu namanya berjanji yang ngakali. Nah, tidak boleh yang seperti itu ya. Jadi harus tercatat, terukur. Pokoknya
jelas betul ya. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Maka yang sangat saya pesankan adalah jangan mudah tergoda oleh tawaran yang menggiurkan, tawaran hutang yang penuh dengan kemudahan. Sebab kemudahan di depan itu berujung pada kesulitan di akhirnya nanti. Nah, maka jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam Islam kita sudah diberi pelajaran yang namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang kita terima dari Allah setelah kita berusaha maksimal. Maka rumusnya tadi, hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Insya Allah, kalau itu yang kita jadikan pegangan, kita akan selamat dari terjerat apa yang namanya pinjol. Apalagi kalau pinjol untuk judol, mesti hidupnya bodol. Itu pasti otomatis. Nah, kalaupun sekali lagi ya, kalaupun terpaksa kita harus meminjam kepada seseorang atau lembaga keuangan, betul-betul itu untuk kebutuhan yang atau untuk sesuatu yang sifatnya pengembangan usaha, untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Terakhir, perlu saya sampaikan bahwa kondisi real yang ada di masyarakat, misalnya karena teman-teman atau siapapun banyak terjerat oleh pinjol atau terpaksa hutang untuk konsumsi, nah, maka ini menjadi tugas lazismu. Lazismu untuk memperhatikan aspek-aspek individu, anak-anak muda, para aktivis. Jangan sampai mereka sudah menjadi aktivis, tetapi soal perekonomiannya itu tidak terpenuhi atau kesulitan untuk mencukupinya. Maka penting juga di samping lazismu itu mentasarufkan untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, tetapi juga penting untuk memperhatikan nasib dari Ibnu Sabil, kemudian Sabilillah, itu yang cakupannya sangat banyak, yang mungkin di luar bayangan kita, di luar bayangan kita, di luar pantauan kita. Tetapi saat ini harus kita perhatikan betul kondisi masyarakat yang memang aslinya itu kesulitan untuk mendapatkan pendapatan itu sangat banyak. Nah, maka lazismu khususnya ya di Persyarikatan Muhammadiyah itu punya tanggung jawab yang besar dalam aspek ini. Jangan sampai kita menjumpai ada aktivis-aktivis yang terlantar. Mereka sudah berjuang tetapi kehidupannya terlantar. Nah, itu yang salah adalah kita, para pimpinan, dan lazismu itu penting memperhatikan aspek-aspek yang demikian ini. Nah, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan oleh Allah SWT dari kehidupan yang mengharuskan kita untuk menderita karena terjerat oleh pinjaman, baik pinjaman langsung maupun yang tidak langsung. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja keras, bekerja yang produktif, tidak malu ya. Nah, kadang-kadang kan gengsi itu menyebabkan orang tidak mau mengambil peran dalam usaha. Padahal itu bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan gengsi untuk bekerja yang halal dan thayyib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.